Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Canggih bersama saya Edi Nurrohman. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, ya tetap semangat ya di kondisi pandemi ini, tetap kita bisa belajar ya. Kalian harus bisa mengorganisir diri sendiri untuk menahan diri, tidak ikut-ikutan ya, tidak terbawa arus. Di luaran sana banyak sekali orang yang sudah bebas ya, tidak menggunakan masker, tidak jaga jarak, pokoknya sudah tidak ada corona ya menganggapnya ya. Bapak mewanti-wanti kalian ketika ada di luar, hati-hati, protokol kesehatannya dijaga ya. Oke, Bapak mulai aja. Akan Bapak presentasikan layar Bapak ya. Hari ini slide-nya sedikit sekali ya, karena ini hanya mempelajari satu perintah aja, yaitu perintah program goToXY ya. Ya, topik 6 tentang perintah goToXY. Slide Bapak bisa dilihat oleh seluruh siswa? Bisa. Ada? Bisa, Pak. Ada. Oke ya, Bapak lanjut ya. Perintah goToXY. Tujuan pembelajarannya hari ini adalah setelah kalian belajar, diharapkan kalian dapat menempatkan kursor pada lokasi tertentu di layar monitor ya. Tahu kursor ya? Yang kedip-kedip di layar monitor kalian tuh, itu kalau ada mouse ya. Nah, mouse pointer. Kalau ada mouse kalian itu ketika mau ngetik itu kedip-kedip. Nah, itulah kursor. Nah, iya kursor ya, yang tanda panah ya. Nah, ini sekarang tanda laser tuh. Ini kursor. Nah, nanti pada tampilan program kursor itu bisa kita atur ya di posisi tertentu. Nah, di layar monitor kalian, entah itu laptop atau handphone ya. Kemudian menampilkan data pada lokasi kursor tertentu di layar monitor. Nah, data ini adalah berasal dari mana? Dari variabel. Ya, sudah belajar sebelumnya tentang variabel ya. Nah, oke, jadi nyambung terus ini pelajaran ya. Makanya jangan sampai ketinggalan. Ini nanti data akan kalian inputkan, kemudian setelah diinputkan ditampilkan di posisi tertentu sesuai permintaan soal ya. Oke, nanti itu tugas latihannya seperti itu. Oke. Baik, tentang penempatan kursor di layar ya. Perintahnya yang digunakan adalah goToXY ya. Formatnya seperti ini. goToXY gitu ya kalau kayak dibacanya ya, tapi ini goToXY gitu ya dalam bahasa Inggris mah. Orang Indonesia mah goToXY. Nah, ya. Dalam kurung. Jadi ini adalah angka pertama di sini adalah kolom, menentukan posisi kolom. Ya. Kalian tahu bedanya kolom ya dan baris ya. Nah, baris itu setelah koma, maka angka kedua ya, angka kedua di dalam kurung ini adalah baris. Oke. Jadi misalkan goToXY 1,1 berarti di baris dan kolom ke-1 ya. Kolom ke-1, baris ke-1 gitu. Oke, nanti kita lihat contohnya ya. Nah, kolom itu menempatkan kursor pada posisi horizontal, baris untuk menempatkan kursor pada posisi vertikal. Ini baris dari sini nih, baris pertama, kedua, ketiga, keempat ke bawah ya. Kalau kolom pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, itu kolom seperti dalam tabel aja ya. Tabel Excel, coba kalian lihat mana baris, mana kolom. Ya, contohnya seperti ini. Ini program seperti biasa, ada include, stdio dan conio. Kemudian clear screen ini untuk menghapus dulu layar sebelumnya ya. Kalau ada tampilan sebelumnya, ini akan dihapus dulu. Kemudian, nah baru goToXY 10,1. Ini kolom ke-10, baris ke-1, berarti ya. Menulis di kolom 10, baris ke-1. Yang ini
saya tidak pakai backslash n ya, coba perhatikan ini ya, tidak pakai backslash n, tapi bagaimana nanti tampilannya. Kemudian ini go to xy 1,10, printf-nya menulis di kolom 1 baris 10 ya, kolom ke-1 baris ke-10. Oke, kita lihat seperti apakah tampilannya. Nih, menulis di kolom 10 berarti ini nih. Ini adalah kolom ke-10. Baris ke-1 adalah baris ini. Ini baris ke-1. Ya. 1, 2, 3, nanti sampai sini ini adalah baris ke-10. Tuh ya. Ini baris ke-10. Kolom ke-1 yang mana? Oh, ini nih kolom ke-1. Kolom ke-1. Nah, berarti kursor di sini ya. Ini kolom ke-1. Seperti koordinat ya. X, Y. Koordinat X dan Y. Oke. Nah, ini kolom ke-1. Nah, ini baris ke-10 di sini, tuh ya. Ini baris pertama, tapi kolomnya kolom ke-10 di sini agak menjorok ya. Gitu bedanya ya. Oke, ini apakah ditulis manual? Tidak ya, tapi pakai perintah go to xy tadi. Ya, kenapa ini ada di sini, ini ada di sini, tuh ya. Perhatikan posisi M ya. Posisi M itu adalah titik di mana kita memberikan perintah, ini huruf M ini ya, di mana kita memberikan perintah go to xy. Kita balik lagi ke slide sebelumnya. Nih, go to xy 10,1. Maka awal mula kita menuliskan ini, menulis di kolom 10 ini adalah di posisi 10,1 ya. Kolom ke-10 baris ke-1. Itu adalah posisi huruf M. Ya. Kemudian posisi yang lainnya ini mengikuti. Mengikuti karena dituliskan serangkai ya, serangkai dengan ini ya, satu kalimat penuh. Oke. Paham sampai sini ya? Halo? Araya? Paham, Pak. Iya. Ini Iya, tadi Pak. runningnya ya, seperti ini ya. Coba dipahami lagi di modul ada ya? Di Iya, modul Pak. teori ada ini contohnya. Kalian harus coba sendiri. Mungkin ini tidak perlu dikumpulkan, tapi kalian sangat perlu mencoba sendiri untuk memahami lebih dalam lagi ya. Kalau cuma lihat saja tidak nyoba, oke ya, bakal bingung ya. Contoh kedua ini adalah gabungan go to xy dengan perintah perulangan ya. Ya, perintah perulangan pakai for di sini contohnya. Nih. Ya, for a 1 mulai dari 1 sampai a-nya kurang dari sama dengan 8 ya, a-nya plus, a-nya ditambah terus 1 ya. Tambah 1. Nah, perintahnya yang ini sebetulnya go to xy di posisi kolom ke-25. Kolomnya berarti statis terus 25 ya. Kolom ke-25 berarti dia agak menjorok ya ke tengah tuh ya. Kemudian mulai dari A tambah 7. Oh, berarti barisnya pun sudah loncat ke baris ke-7 ditambah A. A awal adalah 1, berarti 7 tambah 1 8. Jadi mulai dari baris ke-8 ya. Kolomnya tetap di kolom 25, mulai di baris ke-8 dan seterusnya. 8, 9, 10 tambah terus ya. Nah, apa yang dituliskan di situ? Yaitu saya senang sekali baris ke berapa. Saya senang sekali baris ke berapa ya. Baris ke-nya ya adalah ini nih. Ya. Nah, yang ini nih A tambah 7 tuh ya, A tambah 7. Ya. Coba tampilannya akan seperti ini tuh ya, menjorok. Ini adalah kolom ke-25 ya, mulai dari menuliskan angka 1 ini, kolom ke-25 loncat sini tuh ya. Saya senang sekali baris ke-8 karena ini baris ke-1 2 3 4 5 6 7 nih ya, kosong tidak ada apa-apa. Langsung loncat ke baris ke-8 ya. Coba ini kalian pahami kenapa seperti ini ya. 8 9 kok sampai 15, dari mana 15? Ini 15 itu. Kan A-nya dari 1 kurang dari sama dengan 8 ya. Berarti paling besar A-nya 8. Kalau 8 tambah 7 berapa? 15. Makanya maksimal nanti ke 15. Setelah lewat dari 15 tampil tidak? Tidak. Keluar dari for ya. Keluar dari perulangan ini. Karena tidak memenuhi syarat ini. Sudah melebihi 8 A-nya. Ya. Udah 9. Tidak memenuhi. Nah, makanya langsung ke sini. Ya. Oke. Baris ke-15 tidak akan ke-16 tidak akan muncul karena tidak memenuhi syarat ya. Langsung ke get ch, nunggu tombol ditekan. Ketika tombol ditekan, programnya akan keluar. Ya. Dah, 15-nya
Nah, contoh katilu. Contoh 3 ini lebih simpel dari sebelumnya sebetulnya ya. Cuma ini terstruktur nih, lihat. Saya tuliskan, ini adalah template struk cafe. Nah, struk belanja lah pokok nama ya. Mau di struknya di cafe, mau di Alfamart atau dimanapun. Ya, nah pakai yang seperti ini. Yang ini tidak pakai perulangan tuh ya, semua tanpa perulangan. Ini sampai mana nih tanpa perulangan? Sampai sini tuh, tidak ada for-nya kan? Printkan biasa nih. Nah, ini baru pakai GoTo XY. Nah, ini adalah untuk header tabel ya. Header tabel itu seperti nomor, item, atau judul-judul tabelnya ya. Judul kolom tabel yang paling atas nih. Kita tuliskan biasa aja tanpa for. Nah, baru setelah itu di bawahnya ini ada for. For n sama dengan 5. 5 dari mana? Ini setelah 4 kan 5 ya. Karena ini posisi paling terakhir baris keempat tuh ya. Ini baris ketiga semua nih. Ini baris ke-1, kedua tuh ya. Baris ke-1, baris kedua. Di sini baris ketiga semua. Ya. Nih baris ketiga. Nih baris keempatnya hanya menuliskan garis panjang gitu kan. Oke. Kemudian baru kita perulangan for untuk menuliskan bentar ya, saya lihatkan tampilannya. Menuliskan ini nih. Ini garis angka. Garis lagi kosong, garis lagi ya, garis lagi kosong, garis kosong, garis. Nah, ya. Ini kan bisa diulang-ulang. For mulai dari sini sampai mulai dari 1 sampai 16. Ya. Angkanya ini pun tidak manual. Ini angkanya pakai perulangan. Muncul 1 2 3 sampai 16 itu dari mana? Nah, ya. Itu pakai perulangan. Ya, cuman gitu aja, contohnya gampang ya. Oh, Pak, bisa keren gini, Pak, tampilannya. Ya, itu coding ya. Hebatnya coding. Bisa rapih begini. Codingnya cuma seperti ini kan. Oh, sakio. Coba bayangkan kalau manual semua. Panjangnya luar biasa ya. Panjang sampai ke bawah. Ini cuma segini. Oke. Bayangkan kalau ada 100. Bayangkan ada 1000 baris ke bawah. Codingnya kepanjangan ya. Nah, tidak perlu di coding masing-masing per baris, tapi kita pakai perulangan. Tinggal mau berapa kali tergantung jumlah yang kita inginkan ya. Baik, di situ aja contohnya ya untuk penggunaan GoTo XY. Nanti kalian coba latihan. Ya, latihan sendiri. Kemudian ada LKPD. LKPD ini melanjutkan contoh terakhir tadi sebetulnya ya. Tentang struk kasir di sebuah kafe. Ya, tampilannya template-nya seperti tadi, tapi di sini diminta ini sudah terisi. Ya. Minimal 3 item, misalkan kopi, bajigur, gehu misalnya mun aya di kafe meureun aya cemilannya gehu nya. Nah, jumlahnya berapa masing-masing item tadi? Ya. Harganya berapa? Totalkannya entong manual, totalnya kan pakai rumus ya. Pakai rumus. Nah, total berapa? Nanti ini kan subtotal nih. Subtotal di bawahnya ini kurang ya, ini harusnya grand total. Total keseluruhan. Ya. Ini sudah ada petunjuknya nih, inputnya apa yang harus diinputkan. Kasir menginput nama barang. Jika pertama masukkan nama barang, berarti kan jumlah barangnya berapa? Si gehu teh misalkan, oh saya makan 5, padahal mah 10 ya, misalnya tuliskan 5, jumlah 5. Ya, nggak bisa ya. Tuliskan sesuai yang kalian beli misalkan ya. Nama barang jumlahnya 5 dan harganya berapa nih? Seharusnya harganya bisa pakai itu ya. Sudah tertentu, cuman nanti itu di di database itu ya, belajar database nanti di kelas 2. Nah, sekarang kita belum pakai karena kalau dijelaskan di kelas 1 pusing ya, database itu lumayan luas ya. Jadi harganya kalian inputkan manual aja, harga gehu 500 misalkan ya. Oke, kemudian setelah selesai menginputkan satu item gehu tadi sampai harga barangnya, nanti ditanya oleh program T, apakah mau menginputkan barang lainnya atau item lainnya ya. Apakah Anda ingin menginput item lainnya gitu ya, kalimatnya misalkan. Ya atau tidak jawabannya. Kalau ya, nah counter ini bertambah
tadinya hiji kan, kamu buatlah satu variabel yang menghitung counter ini, nilai awalnya 1 ya. Ketika jawaban ya, tambahkan nilai awal itu menjadi ya variabel itu di plus-pluskan we, jadi 2 kan. Oke, udah variabel itu udah nambah, kamu input lagi nama barang yang tadi yang kedua ya. Oke, dan seterusnya pokoknya ya, sok aja nanti diminta ya aya hiji 2 3. Oke, sampai mana kalian bisanya mangga lah, kalau cuma bisa 1 ya sudah 1 aja dulu lah ya, tapi dimintanya 3 sebetulnya ya. Oke, nah prosesnya di sini apa aja? Menghitung subtotal masing-masing barang, kemudian menghitung total keseluruhan, grand total itu adalah proses ya. Outputnya apa saja? Tabel tadi, tabel ini kalian tiru lagi nih, codingnya tadi sudah ada dalam contoh. Kemudian kamu tambahkan lagi, disisipkan naon? Data ya. Nah, datanya gimana? Anda diminta mensimulasikan program yang Anda buat dengan menginput minimal 3 nama barang. Nah, 3 nama barang. Di akhir input masing-masing barang, program harus menanyakan apakah mau menginput barang lainnya atau tidak. Ya, menginput barang lainnya atau tidak. Nah, oke. Tadi yang udah Bapak jelaskan ya. Kemudian oke, saya lewat aja nih. Jadi bagian ini tanpa looping. Tanpa looping ya, tadi di codingnya kelihatan tanpa for ya. Tuliskan biasa manual, pakai GoToXE aja ini. Oke, ini sudah ada codingnya ini. Kalian tinggal copy paste. Kemudian bagian ini, nah disinilah kamu mulai berpikir untuk memodifikasi coding ini, coding contoh yang tadi. Itu di sini disisipkan variabel. Item pertama gehu misalkan ya, jumlahnya 5, harganya 500, totalnya 5 kali 500 sabaraha. Nah, langsung muncul rumus di dionya. Hasilnya di sini tampilkan. Ya. Nah, kamu lihat berapa variabel yang kamu butuhkan. Variabel nama ini tipe datanya apa ya? Kalau nama dalam bentuk huruf kan, bukan angka ya. Kalau huruf tipe datanya apa? Oke. Quantity itu dalam angka, berarti tipe datanya apa? Price juga dalam angka, total dalam angka, tipe datanya apa? Apakah bulat atau ada koma-komanya? Tentukan Pak tipe datanya apa ya. Jangan salah menggunakan tipe data. Ya. Ini sudah ada muncul. Oke, sudah ada muncul angka di dia. Hiji aja udah bagus ya, 1 misalnya gehu, tapi sampai totalnya udah bagus, udah bisa. Tapi tolong ini jangan sampai nabrak-nabrak menimpa garis yang sudah ada ini ya. Pokoknya ini harus tepat di sini, dihitung oleh kamu satu-satu ini di kursor ke berapa ya. 1 2 3 4 5 6 7, misalkan 7 ya, kosongin 1 di sini, jangan sampai langsung ya ke 7 ya. Kalau kurang ya kamu tambahkan modifikasi, kurang panjang Pak, ya mah cuman 5 huruf masa. Gehu cukup sih, gehu 4 huruf ya. Gehu cilok, nah, cilok seberapa huruf? 5 huruf. Nah, masih bisa ya. Tapi kalau yang panjang mungkin nanti bakal nabrak ke sini nih. Ini bakal ketimpa, atau mungkin hurufnya yang ketimpa oleh garis ini. Tergantung mana yang duluan dituliskan ya. Paham sampai sini? Pasti liur. Karena kalian belum nyoba ya. Nah, nanti coba dulu satu persatu contoh-contohnya. Bertahap belajarnya. Baru kamu laksanakan latihan yang ini ya. Jangan puas dengan mengerjakan contoh. Contoh mah udah jadi programnya ya. Udah jadi dan jalan. Kalaupun tidak jalan paling itu mah kesalahan ketik aja ya. Ada yang kopas-kopas, kutipnya nggak diganti ya. Itu kalau tanda kutip tidak ganti dalam PDF suka error ya. Oke, kutipnya ganti. Kemudian jangan sampai ada huruf lain yang bertambah atau berkurang ya ketika kopas-kopas mah. Nah, disarankan tidak kopas supaya kalian betul-betul memahami programnya sendiri ya. Tidak lihat ke buku, tidak lihat ke teman ya. Oke. Jelas ya soalnya ya, tos lami teuing. Bapak teh hoyongna ngajelaskeunna lami tapi da karunya ku kuotanya. Kuotanya nanti kalian pada teriak-teriak ya. Lupa saya kuota abdi Pak. Tos mun kitu mah. Ada pertanyaan tidak? Pasti tidak ada seperti biasa ya. Entah nggak tuh.
sok atuh narosnya mun kitu mah tos aya 13 ieu tah nah nya sabaraha itu 24 orang ya berarti 23 orang kan satu orangnya bapak. Mau ada yang nanya dari 23 orang ya, tolong sampaikan ke teman-teman kalian yang tidak ikut Google Meet ini, wajib nanti mengomentari YouTube-nya ya. Ditunggu aja YouTube-nya pokoknya minggu ini di-upload-nya ya. Kalau nggak di kelas B, di kelas C ya, di kelas A ya. Kalian selalu jadi yang direkod karena kelas yang awal ya. Kelas awal di pekan ini belajar terlebih dahulu. Yang lain mah belakangan ya. Oke. Alhamdulillah kelas C mah. Teu aya patarosan mah tos bade dibuka bade ditutupnya. Alipah hadir Alipah? Hadir, Pak. Alipah hadir? Hadir, Pak. Hadir. Sok paruka mikna sadayana buka. Puspita hadirnya. KM tadi. Hadir. Sesi Andriani hadir Sesi. Hadir, Pak. Sesi tadi Sesi teh. Amri Anek Hadir Pak, hadir. hadir. Ahmad Sahal. Hadir Pak, hadir. Ardian Syah. Meh rame buka sadayana. Ardian Syah. Cantika. Mana Ardian Syah? Di sini Pak. Alhamdulillah. Cantika. Hari kameranya mau dibuka nggak? Kameranya mau ditampilin. Teman-teman kamu belum pada kenal loh. Minimal melihat geningan babaturan orang teh kasep cenah deh. Iya. Geningan babaturan orang teh geulis cenah deh. Tong aduh. Belajar aja dulu ya. Dia belum disebut, dia Dipa. Hadir ya. Dia Dipa. Cantika kemana deh Cantika? Hadir, Pak. Oke, alhamdulillah Cantika. Nunjuk badan halus cantik. Eta masa nunjuk teh. Oh, Rizkina. Terus dipanggil tadi Rizkina namanya. Hadir, Pak. Acan. Oh, Acan. Dodi Arya. Mana betul ke arah apa itu? Nanti siang selalu kita ketemu ya. Dodi Arya ada Prian. Halo. Mugni bergabung. Prian ayahnya. Isinan Prian mah. Mugni baru hadir. Mugni. Ya, Nirwana. Oh, aktif sadayana. Sayur teuing disebat mah nya. Jidan Airlangga. Hadir Pak. Siknya tadi Bapak kan kasih kesempatan untuk bertanya ya. Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada Bapak yang nanya nih. Bapak mau tanya nih. Atau mau nanya dulu? Itu, saya. Enggak yo, kuota CF yo. Bapak mah seueur tanpa kuota Bapak mah nganggo wifi. Saya nu bade naros. Ku Bapak narosnya. Cobi. Sahanya. Nu ranking hiji di SMP saha? Saha ranking hiji? Saha cobi? Ardiansah. Kurungkeun Ardiansah mikna apa bade naros. Tahu Pak. Nah, cikan tadi ari eta untuk nama item, nama barang misal gehu tipe datana naon? Aduh, itu Pak ya Pak. Tipe datana naon? Suara kamu udah kayak bapak-bapak euy, Ardiansah. Udah dewasa ya. Terus jika bapak-bapak suantena. Cikan eta di waler eta patarosana. Tadi soalnya kan ada nama item tuh ya, misalkan gehu, bajigur, nah itu kan nama tuh ya. Tipe datanya apa? Apa ya Pak? Contohnya Pak. Nu terang, kengeng ngacung nu terang, saha nu terang. Yang tahu jawabannya ngacung ya. Ada yang ngacung? Gak ada, euy.
Gawat ini mah. Aslinya nggak ada yang tahu tipe datanya apa. Gue tuh X ya Pak. Tipe data tentang variabel dan konstanta masih ingat nggak? Nih, kalau Bapak dibuka modul. Nah, tak kalau lupa teh langsung buka modul ya. Iya. Tipe data. Pilih char, int, plot, double atau point jawabannya. Tadi yang pertanyaan Bapak, mana yang cocok nih untuk tipe data yang isinya berisi tentang nama barang ya, gehu itu Kak. Char Pak. Char ya. Char. Nah, 100 ya. Buat Ardiansyah. Ini ya karakter atau string huruf kan, mengandung huruf kan, gehu itu huruf ya, itu karakter, itu harus char. Misalkan char spasi item gitu kan, char spasi item ya. Oke, itemnya bisa diisi apa aja nanti. Oke, paham sampai sini? So, siapa lagi ya? Satu orang lagi ya, anak putri Nah, kudu ditaruh skill mentuk kayak pada santai-santai nggak bener-bener belajar nu panggeulisna sahanya nyarumput ya mah Puspita we KM tuh orang taros Iya, Pak. ya Puspita. Kalau saya punya pembagian angka, ini angkanya ternyata menjadi ada koma-komanya ya. Nah, tipe datanya apa? Kalau angkanya mengandung koma. Nih contekannya nih. Aya koma-komaan. Tipe datanya apa ya? Itu Pak. Float. Nah, bener 100 dihafalin ya. Iya, Ya. Pak. Kalau nggak hafal ini balik lagi ke panduannya, selalu dibaca lagi, harus mau baca ya. Bapak takut nih kalau kalian ngisi kuis atau ngisi nanti PTS, wah nilainya 0 semua tuh, ngapain nanti diadain PTS juga, mending jangan ya, percuma atuh. Nah, tapi PTS mah tetap harus ada ya. Nah, kalian harus belajar kalau begitu, baca-baca dulu, latihan lagi ya. Tidak cukup dengan baca, karena apa? Latihan itu akan menyempurnakan pelajaran kalian ya. Kalau cuma menghafal, cuma tahu aja, tapi kalau sudah berlatih, kamu akan bisa ya. Kamu akan mampu, kamu akan kompeten. Nah, kompetensi itu adalah gabungan tadi ya, pengetahuan dan keterampilan. Kamu tahu dan bisa membuat program, jangan cuma tahu aja, tahu barijeng pengetahuan mah satu saat nanti akan lupa. Tapi kalau keterampilan itu akan menempel ya, akan ngikuti kamu terus, seperti kamu keterampilan berenang ya, kamu suatu saat 5 tahun kemudian kamu baru berenang lagi gitu ya, udah lama nggak berenang, tiba-tiba kecebur air langsung bisa lagi. Tidak mungkin lupa itu ya, karena itu melekat terus, tidak ada lupanya. Nah, itulah yang Bapak harapkan dalam pemrograman seperti itu ya. Kelas C saya cukupkan dulu ya, kasihan tos liurnya. Sok ayeuna mah latihannya amat ya, kerjakan masing-masing, tidak kopas-kopas. Pertanyaan boleh lewat grup ya, Bapak sangat sarankan lewat grup. Tapi tolong kuncinya jangan dibuka di grup. Kalau bertanya, pinter-pinter sembunyikan coding yang lain ya. Munculkan coding yang kalian tanyakan saja ya. Kartosnya sadayananya. Baik, kalau begitu saya serahkan kembali ke Puspita. Ditutup Puspita. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Beri salam.
Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat melatih kompetensi kalian ya. Manfaatkan waktu dengan baik. Semoga kita sehat semua. Amin. Mudah-mudahan pertemuan ini berkah buat kita, ilmunya bermanfaat. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Kita tutup dengan keparatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.